Lu Liu berkata dengan sungguh-sungguh, Shen Qingqiu memiliki karakter yang mulia dan tidak ternoda dan secara alami memberikan penolakan yang tegas. Shen Qingqiu sedikit tersentuh. Selain Zhang Men Seshung Yu Qingyuan miliknya, dia tidak pernah berharap menemukan orang luar yang mau menerapkan ungkapan karakter yang mulia dan tidak ternoda pada pribadinya. Siapa yang mengira bahwa segera setelah itu alur cerita akan berubah secara dramatis? Lu Liu berkata dengan suara penuh emosi, siapa yang bisa menduga bahwa setelah ditolak, Luo Binghe akan putus asa. Dipenuhi dengan niat jahat, dia bahkan kehilangan akal sehatnya dan mengamuk. Dalam tindakan tercela dan tidak berbakti, keinginannya membawanya untuk mencoba dan membuat Shen Qingqiu tunduk dengan paksa. Shen Qingqiu menenggelamkan jari-jarinya ke rambutnya yang berantakan, tenggelam dalam keputusasaan. Yang Yixuan sudah tidak bisa berkata-kata. Gerbang dari dunia baru-baru saja dibuka untuk pemuda itu, dan dia dihancurkan oleh perspektif baru. Liu Mingyan, di sisi lain, hanya mengeluarkan suara, "Ah," yang lembut. Dia hanya dengan hati-hati berkata, "Jadi, seperti itu." "Jadi seperti itu, apa?" "Yang, itu, maksudnya, itu. Jangan berpikir aku tidak akan melawanmu hanya karena kamu adalah protagonis wanita." Sebelum mereka menyadarinya, kerumunan penonton telah berkumpul di meja Lu Liu untuk mendengarkan gosip, biji melon, dan bangku kayu yang menutupi lantai. Mendengarkan dengan penuh perhatian, mereka semua menghela napas pada saat ini, betapa buasnya seseorang. Bukan hanya binatang, lebih buruk dari binatang. Dalam suara desahan ini, semua tampaknya telah memuaskan minat yang tak tertandingi. "Kakak, kamu itu kapten regu patroli perbatasan atau regu gosip?" Lu Liu tiba-tiba membanting cangkir tehnya seperti palu. Tidak mungkin Shen Qingqiu mau menyerah. Guru dan murid saling bersilangan pedang. Hasil akhirnya adalah Sifu memenangkan chip ekstra dan Luo Binghe mundur karena kekalahan, sayangnya dia pergi. Meskipun mereka memiliki pertengkaran yang sengit dan saling mengoyak, Shen Qingqiu masih tidak tega untuk merusak reputasi murid kesayangannya. Itu tidak akan menjelaskan semuanya dengan jelas, jadi dia menggunakan alasan bahwa Luo Binghe telah menemui ajalnya di tangan ras iblis. Meskipun dia menjaga reputasi murid ini, dia tidak mau bertindak ekstrim. Jadi, inilah kebenaran di balik hilangnya Luo Binghe selama bertahun-tahun setelah konferensi aliansi abadi dan mengapa dia tidak kembali ke sekte Gunung Changqiong meskipun dia belum mati. Bukan karena dia tidak ingin melihat, itu karena dia tidak memiliki wajah untuk melihat sisunnya. Pada akhirnya, ceritanya berjalan lancar. Pada akhirnya, Shen Qingqiu membasahi hatinya dengan air mata. Alur cerita yang intens. Siapakah dua orang ini? Penyerang dan bunga teratai putih perawan Maria. Kuncinya adalah apakah dia berhasil memaksakan diri atau tidak. Ini benar-benar meredam inti dari masalah yang sangat mendesak. Bagaimana ini bisa terjadi pada Luo Binghe? Jika dia ingin memaksakan dirinya pada seseorang, siapa yang tidak dengan patuh melebarkan kaki mereka? Lu Liu berkata, setelah urusan emosional yang membuat frustasi dari konferensi aliansi abadi, Luo Binghe mengadakan pertemuan kebetulan lainnya. Dia berlatih sampai dia memperoleh prestasi luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bahkan mendapatkan dukungan dari Tuan Istana Tua Kuil Huanhua. Tapi, dia masih tidak mau menyerah pada Shen Qingqiu. Kembali dalam pusaran debu, lalu terjadi peristiwa kota Huayui. Bukankah sekte Gunung Changqiong dengan tegas bersikeras mengatakan bahwa Luo Binghe adalah ras iblis? Menurutku, belum tentu itu hanya angin dari gua yang kosong. Kemungkinan besar, mereka menemukan petunjuk kecil bahwa dia berkolusi dengan ras iblis untuk memfitnah reputasi Shen Qingqiu. Shen Qingqiu menyendiri dan tidak tersentuh dan Luo Binghe tidak bisa terlihat, jadi dia ingin menarik Shen Qingqiu dari kudanya. Kekalahan tubuh total dan jatuh dari kasih karunia akan menghancurkan keangkuhannya. Shen Qingqiu tidak tahu apa yang telah dia lepaskan. Singkatnya, dia tiba-tiba merasakan tubuh dan pikirannya rileks. Dia tidak ingin mendengarkan apapun atau peduli tentang apapun. Dia berkata dengan wajah ramah kepada dua lainnya, "Ayo, pesan makanan kita." Lu Liu mengambil kesempatan itu untuk berkata, "Tuan Peerless, Anda dapat menghitung meja Anda di tab saya." Kemudian berbalik, dia melanjutkan dengan nada penuh duka dan ratapan. Luo Binghe memikirkan segala cara yang mungkin untuk menutup Shen Qingqiu di penjara air kuil Huanhua. Kalian bertanya apa yang dia lakukan.
Sifat rakusnya terlihat jelas. Kuil Huanhua sudah lama berada di kantong sakunya sehingga dia bisa mengendalikan angin dan awan dengan lambaian tangannya. Mereka mengklaim akan menahan Shen Qingqiu dalam tahanan sementara sambil menunggu penyelidikan bersama keempat sekte tersebut, tetapi ada sedikit perbedaan dari memelihara domba di sarang harimau. Dalam beberapa hari dikurung di penjara air, Shen Qingqiu diikat dengan kabel pengikat abadi. Benar-benar tanpa energi spiritual, siapa yang tahu apa yang dilakukan murid jahat ini padanya. Kerumunan, dengan satu suara, menyela dengan jijik, sungguh murid yang sesat. Memelihara harimau mengundang malapetaka. Shen Qingqiu mengesampingkan menunya. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Lu Liu berkata, Shen Qingqiu tidak tahan dengan penghinaan ini, dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa dia akan disingkirkan di kota Huaiyui oleh regu pencari yang dikirim Luo Binghe. Sekte Gunung Changqiong sepenuh hati, dan penguasa puncak Baizan, Liu Qingge, secara otomatis pergi ke garis depan untuk memberikan bantuan. Upaya bantuan ini disambut langsung oleh Luo Binghe. Lautan kecemburuan Luo Binghe bisa menjungkir balikkan langit. Tanpa memberikan penjelasan apapun, dia menjatuhkan Liu Qingge, tangan terangkat untuk serangan pembunuhan yang kejam. Shen Qingqiu, tanpa jalan keluar lain, hanya bisa menghancurkan diri sendiri di tempat. Sejak saat itu, dia tidak melanjutkan setelah itu, meninggalkan ruang kosong yang dalam-dalam karyanya, mengundang desahan dari para pendengarnya. Akhirnya, Lu Liu sampai pada kesimpulannya. Inilah penjelasan alternatif yang tersebar secara diam-diam. Meskipun kedengarannya agak tidak masuk akal dan dapat dianggap sebagai omong kosong oleh sebagian orang, itu mengandung banyak detail yang memberikan sesuatu untuk dipertimbangkan. Tuan-tuan, ingatlah dengan segala cara bahwa sejarah resmi seringkali ditutup-tutupi atau dibumbui oleh juru tulis resmi, fakta sebenarnya disembunyikan, dan bahwa dalam banyak kasus, sejarah populer dianggap resmi. Detailnya bahkan tidak sedikit pun dapat diandalkan, oke. Sejarah resmi, adikmu. Kakak laki-laki, bahkan jika saya mengalami tragedi yang lebih buruk daripada tidak mendapatkan saudari perempuan selama 20 tahun, saya tidak akan mengambil jalan pintas. Apalagi berhubungan dengan protagonis laki-laki. Setelah pelayan muda dengan anggun berjalan ke atas untuk mengantarkan makanan, Yang Yixuan dan Liu Mingyan masih menatap kosong ke kejauhan. Shen Qingqiu menegur, cepat makan. Setelah kalian selesai, kalian harus kembali tanpa penundaan. Tinggal lebih lama lagi di tempat berbahaya semacam ini siapa yang tahu serangan macam apa yang akan diderita kedua anak ini terhadap hidup mereka, pandangan dunia mereka, dan nilai-nilai mereka. Setelah mengawal kedua juniornya keluar dari perbatasan, Shen Qingqiu memilih arah yang berlawanan dengan arah mereka. Berjalan sampai bulan tinggi di langit, pendengarannya yang sangat tajam terfokus pada lonceng setan yang tidak jelas. Shen Qingqiu berkata, bahkan tidak menoleh. Kamu benar-benar roh yang tidak menyebar setelah kematian.